Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom, berkah dalam piye kambare. Semoga berkat berlimpah dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini kembali saya mengajak Anda untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari datanglah seorang ahli Taurat kepada Yesus dan bertanya, "Perintah manakah yang paling utama?" Yesus menjawab, "Perintah yang utama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita itu Tuhan yang esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan. Dan perintah yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada perintah lain yang lebih utama daripada kedua perintah ini." Berkatalah ahli Taurat itu kepada Yesus, "Guru, tepat sekali apa yang kau katakan, bahwa Dia itu esa dan tak ada Allah tak ada lain kecuali Dia. Memang mengasihi Dia dengan segenap hati, dengan segenap pengertian, dan dengan segenap kekuatan, serta mengasihi sama manusia seperti diri sendiri, jauh lebih utama daripada semua kurban bakar dan persembahan." Yesus melihat betapa bijaksananya jawaban orang itu, maka ia berkata kepadanya, "Engkau tidak jauh dari kerajaan Allah." Dan tak seorang pun masih berani menanyakan sesuatu kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih. Dalam bacaan Injil pada hari ini, kita mendengar ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan bertanya, perintah manakah yang paling utama? Dan Yesus mengatakan bahwa perintah yang paling utama adalah mengasihi Tuhan dengan semua yang engkau miliki dalam kehidupan. Entah dengan kekayaanmu, dengan kekuatanmu, dengan kepandaianmu, dengan semua yang kau miliki. Kasihilah Tuhan. Itu perintah yang pertama. Kemudian perintah yang kedua adalah kasihilah sama manusia. Dalam permenungan saya, bahwa kedua perintah ini memang benar. Dua perintah ini melebihi perintah yang lain. Bahwa mengasihi Allah harus diwujud nyatakan dalam mengasihi sesama manusia. Bagaimana mungkin kita mengatakan kita mengasihi Allah, tapi kita membenci orang-orang yang ada di sekitar kita? Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum beriman yang terkasih. Orang beriman akan mengasihi Tuhan dan sesamanya. Semakin kita mengasihi Tuhan, maka kita harus semakin juga mengasihi sesama yang paling menderita yang ada di sekitar kita. Maka pertanyaan buat kita renungkan hari ini. Sudahkah kita mengasihi orang lain? Termasuk mengasihi orang yang paling menyakiti dan melukai perasaan kita. Mengasihi Tuhan harus diwujud nyatakan dalam mengasihi sesama. Kalau kita membenci sesama, bagaimana kita mengasihi Tuhan yang menciptakan sesama itu? Tuhan hadir dalam setiap pribadi. Maka mari kita berjuang, kita mohon kuasa Roh Kudus untuk membantu kita, untuk berjuang dalam hidup ini. Mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dengan segenap akal budi, dan dengan segenap kekuatan kita sendiri. Tuhan sudah memberi kepada kita semuanya dengan cuma-cuma. Maka kembalikan itu kepada Allah dengan cuma-cuma. Mengasihi Dia harus diwujud nyatakan secara konkret dalam kehidupan kita. Mari kita mau berbagi hidup dengan orang lain. Seperti Allah mengasihi kita. Dia memberikan seluruh hidupnya, jiwa dan raganya, tubuh dan darahnya untuk keselamatan kita.
maka kita harus melakukan hal demikian untuk membawa semakin banyak jiwa pada keselamatan. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan, kembali kami bersyukur untuk setiap mujizat yang terjadi dalam kehidupan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Tambahkan iman kami, Tuhan. Sentuh hati kami. Agar apapun situasi hidup kami, agar sesibuk apapun, kami tetap datang dan memuji Engkau. Bantulah kami, Tuhan, agar kami mampu mengasihi Engkau melebihi apapun yang ada di muka bumi ini. Seperti Engkau telah mengasihi kami dan menyerahkan hidupnya demi keselamatan kami. Terima kasih, Tuhan. Jadikan hati kami seperti hati-Mu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.